Audio Jungle. Memakai baju hitam dikawal Satpol PP membagi-bagikan baju kaos kepada warga. Namun yang menjadi perhatian, raut wajah Puan yang tidak ada sedikit pun lukisan senyuman manis terpancar. Merayat itu tak bisa berpura-pura, wajah asli itu akan keluar begitu situasi membuat tak nyaman, sentil John Sitorus dikutip dari unggahan Twitternya. Menarik ya, tadi gambar atau video dari Puan Maharani ya. Artinya kan Tuan Raja ya, Tuan Ratu ya. Puan itu adalah seperti padanannya Tuan, Maharani itu padanannya Maharaja ya. Jadi sahabat era sekalian, Puan Maharani membagikan kaos sambil cemberut. Entah apa yang dia pikirkan dan membuat dia cemberut, tapi yang jelas when you are in public and then as a public figure, Anda tidak boleh cemberut seperti itu ya. Apalagi Anda butuh rakyat untuk diambil suaranya karena Anda sudah running for the presidency in 2024. Jadi menarik ya. Coba kita baca komentar ini ya. Viral Puan bagi kaos tapi tanpa senyum. John Sitorus merayat itu tak bisa berpura-pura. Ya, justru Puan tidak berpura-pura. Karena yang berpura-pura itu kalau dia tersenyum. Tapi kalau dia cemberut justru dia tidak pura-pura ya. Cemberut itu menunjukkan wajah aslinya atau karakter aslinya atau suasana hatinya yang asli ya. Jadi bagus, malah genuine menurut saya. Tapi masalahnya adalah apakah sikap seperti itu cocok ya saat Anda membutuhkan rakyat dan Anda sedang membagikan kaos kepada rakyat. Nah itu saja soal waktunya ya. Tapi kalau tidak berpura-pura, orang cemburu mana bisa berpura-pura. Oke. Fajar.co.id ya, Jakarta, pegiat media sosial John Sitorus menyentil Ketua DPR RI Puan Maharani yang videonya tengah viral di media sosial. Puan Maharani pada video itu tampak memakai baju hitam dikawal Satpol PP membagi-bagikan baju kaos kepada warga. Namun yang menjadi perhatian, raut wajah Puan yang tidak ada sedikit pun lukisan senyuman manis terpancar. Merayat itu tak bisa berpura-pura, wajah asli itu akan keluar begitu situasi membuat tak nyaman, sentil John Sitorus dikutip dari unggahan Twitternya. John kemudian menyinggung latar belakang Puan yang tidak pernah merasakan susahnya hidup. Sebab nampak Puan merasa tidak nyaman berada di tengah-tengah kerumunan warga yang berbau kesusahan. Bagaimana mau merayat bila lahir di tengah kemewahan dan nama besar, tandas John. Bagaimana mau merasa nyaman bila tak pernah memulai dari bawah bersama rakyat. Jangan dipaksakan, istirahatlah sejenak, sambungnya. Sebagaimana diketahui, Puan Maharani santer dikabarkan akan maju pada pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Terlebih loyalis Puan di DPR RI telah membentuk Dewan Kolonel untuk mendukung langkah Puan menuju istana negara pastinya. Dan Dewan Kolonel ini diinisiasi oleh Johan Budi ya, seorang juru bicara KPK yang akhirnya terjun ke politik juga. Ya saudara sekalian, mau diapakan lagi ya, kalau dibilang tidak boleh berpura-pura ya itulah watak aslinya ya. Karena tentu Puan dan kita berbeda ya. Kalau Puan barangkali orang yang tidak pernah merasakan kesusahan hidup karena kebetulan hidup di era yang sangat luar biasa ya. Ayahnya pernah menjadi ketua MPR, ibunya pernah menjadi presiden, kemudian dia sendiri berusia muda ya, kurang dari 50 tahun. Artinya ketika era reformasi dia sendiri orang yang sangat tentu menikmati ya, karena pernah jadi presiden ibunya dan dia sendiri pernah menjadi Menko Pembangunan Sumber Daya Manusia dan sekarang menjadi ketua DPR ya. Oke ya, terlepas dari pro dan kontranya,
ya memang itulah tantangan untuk menjadi tantangan untuk menjadi yang saya ingin katakan, menjadi seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu ya pemimpin yang harus merasakan denyut nadi penderitaan rakyat. Bahkan pemimpin itu sendiri paling bagus kalau dia sendiri yang mencerminkan hidup sehari rakyat ya. Dan tidak gampang pemimpin zaman sekarang ya. Jangan harap ada pemimpin genuine seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia hidup tidak lebih kaya dibandingkan orang-orang yang dia pimpin, sahabat-sahabatnya. Bahkan Umar bin Khattab pernah merasa sedih karena dia hidup hanya tidur di pelepah saja, pelepah kurma atau apa, yang ketika dia bangun maka badannya ngecap. Seperti itulah hidupnya, sangat sederhana, bukan karena tidak mampu, karena he was the state of Medina ya, negara yang baru dibangun, tetapi dia memilih untuk hidup secara sederhana alias asketik ya, lebih mendahulukan umatnya. Maka dia punya sahabat yang kaya raya minta ampun, Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Utsman bin Affan. Tapi Nabi Rasulullah sendiri kadang makan kadang enggak. Bayangkan ya, saking beliau adalah manusia yang sangat yang sangat sangat patut ditoladani. Jadi kalau ada orang yang mengatakan punya sifat seperti Nabi ya, waduh jauh sekali ya. Saya kira separuhnya, 1/8 aja susah barangkali ya, apalagi kalau kita mengatakan kita akan mengikutinya. Itu satu. Yang kedua, kalaupun kita ingin mencontoh sahabatnya pun nggak gampang juga ya. Jadi harus genuine seorang pemimpin itu ya, bukan orang yang berpura-pura peduli kepada rakyat tetapi kehidupannya tidak mencerminkan bahwa dia peduli pada rakyat. Bahkan berbaur dengan rakyat pun terganggu mungkin dengan aromanya, dengan hal-hal lainnya ya, mempengaruhi wangi tubuh mungkin ya. Tapi ini pembelajaran. Tapi sekali lagi apa yang ditunjukkan Puan Maharani adalah sesuatu yang genuine ya. Dia tidak berpura-pura bahwa itulah dia ya. Nah, hanya masalahnya dengan karakter seperti itu, apakah dia compatible ya, dia cocok untuk become our leader for the future. Itu masalahnya ya.